Pemirsa, 2 prajurit TNI mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa setelah berani menurunkan bendera bulan bintang dan mengibarkan kembali bendera merah putih di Banda Aceh. TNI menyebut keduanya menunjukkan sikap patriotisme dan menjalankan tugas melebihi kewajibannya. Pasca terjadinya kericuhan saat peringatan Hari Damai Aceh atau HDA ke-21, 2 prajurit Kodam Iskandar Muda yaitu Serda Irfan Farhan dan Prada Doni Pinto Harahap mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. Irfan naik pangkat menjadi Sersan 1, sementara Doni menjadi Prajurit 1. Penghargaan diberikan dalam upacara di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Penghargaan diberikan berupa kenaikan pangkat luar biasa operasi militer seberang kepada prajurit yang dinilai melaksanakan tugas melebihi panggilan tugas pokok. Kita tahu pasca insiden tanggal 15 Agustus 2026 di Banda Aceh terjadi pengibaran bendera bulan bintang. Pada saat itu prajurit kita dengan penuh keberanian menurunkan bendera bulan bintang tersebut dan diganti dengan bendera merah putih. Aksi keduanya terjadi saat peringatan Hari Damai Aceh 15 Agustus 2026 lalu. Mereka memanjat tiang untuk menurunkan bendera bulan bintang dan kemudian mengibarkan kembali bendera merah putih. TNI menilai tindakan tersebut menunjukkan keberanian dan jiwa patriotisme. TNI juga menegaskan kondisi Banda Aceh saat ini sudah kondusif. Selain itu, masyarakat diimbau agar tidak mudah menyebarkan informasi simpang siur, sekaligus menegaskan Aceh merupakan bagian dari NKRI. Tim Liputan iNews melaporkan. Gempa bumi susulan magnitudo 5,7 terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah pengungsi panik berlarian keluar tenda. Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 9 pagi, pantai barat Laut Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur kembali diguncang gempa bumi tektonik. Sejumlah pengungsi Gelora Samador Maumere lari keluar dari tenda. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter awal dengan magnitudo 5,7 pada kedalaman 10 km. Epicenter gempa bumi berlokasi di darat 36 km timur Laut Ruteng dan tidak berpotensi tsunami. Gempa bumi ini merupakan rangkaian susulan dari gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada tanggal 15 Agustus lalu. Guncangan susulan yang berulang memicu kepanikan dan membuat warga enggan kembali ke rumah. Namun masyarakat dihimbau tetap tenang saat terjadi gempa susulan. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan pemerintah menjaga kelancaran pasokan dan distribusi bahan kebutuhan pokok ke wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Budi mengungkapkan pihaknya telah melakukan identifikasi lapangan terhadap sejumlah sarana perdagangan di NTT. Salah satu temuan utamanya adalah kerusakan. Selain fokus pada perbaikan sarana, Budi menegaskan prioritas utama saat ini adalah memastikan arus barang ke NTT tidak terganggu. Kemendak telah berkoordinasi dengan distributor dari daerah penyangga untuk mengirimkan pasokan ke NTT. Budi ingin memastikan pasokan barang-barang ke NTT berjalan dengan baik dan sudah koordinasi dengan dinas dan distributor pemasok di luar NTT seperti dari NTB atau Jawa Timur. Kita ingin memastikan bahwa pasokan barang-barang ke NTT berjalan dengan baik. Nah, kita sudah koordinasi dengan dinas dan distributor pemasok di luar NTT. Ya, jadi misalnya NTB atau Jawa Timur. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui korban gempa Maumere di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya, Wapres membawa sejumlah mahasiswa psikologi untuk membantu trauma healing.
Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di salah satu posko pengungsian gempa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur disambut puluhan warga. Sejumlah warga mengerumuni Gibran untuk menyapa dan bersalaman. Wapres kemudian menemui warga yang berada di pengungsian untuk menanyakan keadaan para pengungsi. Selain itu, Wapres membagikan buku dan mainan untuk anak-anak serta peralatan bayi. Rombongan Wapres juga membagikan susu kotak untuk anak-anak di pengungsian. Dalam kunjungannya ini, Wapres membawa serta sejumlah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia untuk membantu trauma healing korban gempa. Wapres menyebut kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak bencana sekaligus memastikan keperluan di masa tanggap darurat. Presenter kondang Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan investasi. Penyidik kepolisian menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan status terlapor menjadi tersangka. Presenter kondang Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Penyidik kepolisian menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan status terlapor jadi tersangka. Menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adiwibowo, korban mengaku mengalami kerugian akibat janji investasi yang ditawarkan oleh pihak Ruben. Tergiur dengan janji keuntungan yang menggiurkan, korban kemudian menyerahkan sejumlah modal kepada mantan suami Sorwenda tersebut. Terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka. Meski statusnya sudah naik menjadi tersangka, polisi menyatakan hingga saat ini belum melayangkan surat pencekalan ke pihak imigrasi. Namun penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan perdana terhadap Ruben Onsu dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada pekan depan. Dari Jakarta, Raffi Wardani, iNews melaporkan. Seorang pria mengamuk dan naik ke atas truk trailer yang melintas di depan kantor DPRD Situbondo, Jawa Timur. Aksi ini sempat membuat arus lalu lintas macet sebelum petugas gabungan berhasil menurunkannya. Pria ini tiba-tiba menghentikan truk trailer yang melintas di jalan raya di depan kantor DPRD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, lalu naik ke atas kendaraan. Aksi nekat tersebut membuat arus lalu lintas macet hingga petugas gabungan berupaya mengevakuasinya. Seorang petugas bahkan harus naik ke atas truk untuk membujuknya. Setelah 5 menit berlalu, petugas berhasil menurunkannya. Namun saat akan dimasukkan ke mobil Satpol PP, pria tersebut kembali memberontak. Dengan pengamanan bersama, petugas akhirnya berhasil membawanya ke RSUD Dr. Abdur Rahim Situbondo. Menurut petugas, pria tersebut merupakan warga Magetan, Jawa Timur dan sebelumnya sempat mengamuk di sejumlah lokasi serta melarikan diri saat proses pendataan dinas sosial. Kemudian salah satu juga di Jalan Mawar itu ngamuk. Kemudian diamankan oleh teman-teman kami yang ada di lapangan. Selanjutnya kita kirim ke dinas sosial agar mendapatkan penanganan lebih lanjut. Bila mana memang dia sakit bisa ditindaklanjuti ke rumah sakit atau di puskesmas Melandingan. Setelah menjalani penanganan medis, pria tersebut rencananya akan dikembalikan ke dinas sosial Magetan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.